tanggal 21 hari Minggu, bulan 11 2021, Al-Fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Ya, kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan ya, yaitu tentang berita bebasnya Habib Bahar bin Smith. Ya, kita ketahui dia adalah anak muda yang sangat kokoh ya, gigih dalam perjuangannya dan sangat konsisten dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya memang ya ulama memang harus begitu ya, ulama harus menyuarakan kebenaran ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, apalagi Nabi sudah mengajarkan ya untuk selalu ya amar ma'ruf nahi mungkar, membela yang benar dan mencegah yang mungkar ya. Dan memang apa yang disampaikan Habib Bahar itu sangat berapi-api, yang memberi semangat kita semua ya, untuk selalu ketika di depan ada kezaliman ya harus kita lawan gitu. Apalagi kita sebagai umat muslim ya haruslah mempunyai sikap terhadap sesuatu hal ya, apalagi sesuatu hal itu kezaliman. Dan memang Habib Bahar ini sosok yang jarang kita ketemu ya, dan sosok-sosok yang seperti inilah yang sangat kita butuhkan ya. Dan secara kalau kita melihat track record dalam hal berpendapat di negeri ini itu masih sangat dikebiri gitu ya, sedikit berbeda pendapat ya, dan ada yang mengadukan langsung ditahan ya, padahal yang mengkritik siapa, yang mengadukan siapa nggak jelas ya. Nah, ini ada berita yang menarik dari Habib Bahar bin Smith ya. Beliau itu baru keluar bebas dalam menjalani masa tahanan 3,5 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Ada berita dari faktakini.info ya. Saya bacakan saja pernyataan Habib Bahar usai bebas. Habib Bahar bin Smith hari ini mulai menghirup udara bebas. Ia telah meninggalkan lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seusai menjalani sholat subuh pagi tadi. Kuasa hukum Bahar, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan setelah kebebasannya hari ini kliennya tidak langsung ke rumah atau pondok pesantrennya di Kemang, Bogor. Tidak pulang ke rumah, tapi ke suatu tempat yang tahu hanya beliau dan keluarga. Ini mengantisipasi kejadian seperti lalu karena muhibbin beliau pun kan banyak ya. Yang pasti, alhamdulillah hari ini bebas, kata Ikhwan melalui sambungan telepon Ahad 21 November 2021 seperti dilansir tempo.co ya. Iwan mengatakan setelah proses hukum yang amat panjang dan melelahkan, tim advokasi mendatangi lapas Gunung Sindur untuk menjemput Habib Bahar bin Smith yang sudah habis masa penahanannya. Ikhwan menyebut Bahar bebas murni setelah menjalani vonis 3 bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap pengendara taksi online. Namun kedua pihak sebelumnya telah melakukan perdamaian ya. Korban juga telah memaafkan Bahar bin Smith. Pengadilan melihat ini ada unsur pidananya, namun beliau divonis hakim hanya pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan ringan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Dan hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara, ucap Ikhwan. Atas kebebasannya klien itu, Ikhwan mengatakan tim advokasi Habib Bahar bin Smith mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembebasan kliennya itu, terutama Kalapas dan jajaran Lapas Gunung Sindur. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi langkah kita. Khusus saya sampaikan terima kasih ke Pak Muji selaku Kalapas Gunung Sindur
karena beliau banyak jasanya dan menjaga Habib selama di dalam sehingga Habib tetap sehat walafiat, kata Ikhwan. Habib Bahar mulai ditahan pada 18 Desember 2018 setelah menjalankan hukuman dari tindak pidana pasal 333 KUHP dengan pidana 3 tahun dan pasal 351 KUHP dengan pidana 3 bulan. Ya, itu ya beritanya. Jadi nggak kerasa ya, selama 2018 ya, seakan kemarin aja 2008 kita melihat berita tentang Habib Bahar ya. Dan tidak terasa juga dia itu sudah menjalankan kurang lebih 3,5 tahun, 3 tahun lebih ya. 2018 berarti sejak sebelum Pilpres berarti ya. Jadi apa yang bisa kita sampaikan di sini adalah sosok Habib Bahar ini sangat energik gitu ya. Tidak banyak orang itu yang mempunyai vokal seperti ini. Banyak ulama yang menyuarakan kebenaran ya. Banyak ulama juga ya menyampaikan sebaliknya. Nah, ini khusus bagi mereka ulama itu yang sudah gabung dengan rezim atau pemerintahan ya, sudah melihat bahwasanya kondisinya posisinya sudah nyaman sehingga itu melupakan ya, melupakan untuk melakukan koreksi ya dari dalam dan juga memperbaiki dari dalam ya. Sebenarnya memang ulama itu harus vokal ya, amar ma'ruf nahi munkar lah, itulah tugas ulama baik di luar atau di dalam ya. Di dalam itu memperbaiki, di luar itu mengkritik, karena kalau tidak ada kritik ya, kalau pemerintah itu atau rezim itu menjalankan kebijakan yang salah ya, yang kena rakyat gitu, yang menderita rakyat, yang merasakan kedoliman rakyat ya. Nah, memang Habib Bahar ini ya, sobat sekalian, mempunyai kemampuan yang luar biasa ya untuk bagaimana dia itu menyampaikan pendapat, mengkritik ya, melakukan orasi luar biasa ya. Kemudian track recordnya itu juga banyak sekali menggalang massa ya. Jadi sosok-sosok seperti inilah yang memang diperlukan untuk saat ini ya. Mengingat banyak sekali ya kedoliman-kedoliman ini dan hanya saat ini saja ya kelihatan sangat kentara ulama itu selalu dipersekusi, selalu dicari-cari kesalahan. Ya, coba yang paling dekat adalah kasus Habib Rizik ya. Itu adalah simbol bahwasanya tidak ada itikat baik dari rezim untuk memberikan apa namanya, memuliakan ulama ya, seperti itu. Malah dicari-cari kesalahan ya. Padahal ulama itulah yang akan mengingatkan umat ini ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya seperti itu. Jadi saya sangat memang harus seperti itu ulama itu, amar ma'ruf nahi munkar ya, membela yang baik, menyuarakan keadilan ya, kemudian menyuarakan kebenaran. Dan yang paling penting adalah bagaimana Habib Bahar ini masih konsisten. Nah, ini kunci pokoknya. Banyak ulama ya, itu ataupun umat lah, orang atau person itu yang kita tanyakan konsistensinya. Misalnya pada awal-awal dia nyatakan konsisten untuk menyatakan amal ma'ruf nahi munkar ya, memerangi kezaliman. Tetapi beberapa saat setelah itu ya, apalagi kalau sudah gabung ke rezim, itu sudah nggak ada suaranya gitu, nggak ada sesuatu yang bisa merubah umat atau mengkoreksi atau mengkritik kebijakan-kebijakan salah. Padahal itu yang kita butuhkan sekarang ya, seperti itu. Dan memang dengan adanya bebasnya Habib Bahar bin Smith ini menambah giroh kita untuk selalu kembali kepada jalan yang benar ya, kembali untuk mengkritisi ketika pemimpin itu salah ya. Dalam hadis kan dinyatakan bahwasanya
kalimatul adl inda sultanin jair ya. Sebaik-baik jihad itu adalah mengkritik pemerintah di saat mereka salah, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan ya sifat kritik. Justru maka dipertanyakan kalau ada kebijakan ya, kalau ada kebijakan pemerintah yang salah, mendolimi, itu malah diam ya. Di akhirat nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perannya, apalagi dia dari seorang ulama yang harus membela kebenaran ya, membela keadilan dan tidak takut resiko. Ingat bahwasanya mati itu bukan resiko ya, mati itu bukan resiko. Kita berjuang mati, tidak berjuang apakah tidak mati, pasti mati ya. Kita mengkritik rezim, resikonya mati. Tidak mengkritik apa tidak mati, sama resikonya. Jadi mati itu bukan resiko ya, tetapi adalah salah satu fase yang akan semua orang jalani. Ya, kembali ke Habib Bahar ya, bahwasanya mempunyai sifat yang kritik itu harus, terutama ulama ya. Kemudian untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar itu juga harus ya. Kemudian bagaimana kemampuan dia untuk berorasi juga bagus ya, mengkritik juga bagus. Dan yang paling penting adalah kritik untuk rezim ini ya. Dalam perbedaan pendapat memang harus diberikan ruang ya. Perbedaan pendapat dari dulu sampai sekarang ya, dari dulu sampai sebelum rezim ini itu kurang lebih biasa-biasa saja. Baru pada rezim ini ya, ketika beda pendapat, apalagi di media sosial, itu langsung diadukan ya. Dan yang mengadukan itu orang yang tidak bersangkutan. Coba bayangkan. Bagaimana kita menjalankan pemerintahan dengan baik ataupun mengkritik dengan baik rezim ini. Padahal tujuan kritik untuk menjadikan lebih baik ya. Dan yang kita kritik ya, yang kritik yang benar adalah kritik kebijakan ya. Bukan kritik ataupun mengolok-olok atau nyinyir ya kepada fisik ya. Kritik yang baik itu ketika melihat kebijakan atau keputusan pemerintah yang salah dan merugikan masyarakat ya, wajib kita kritik. Nah, itu fungsinya ulama dan fungsinya umat Islam ya, saling mengingatkan untuk untuk sama-sama menciptakan masyarakat yang adil ya, benar ya, dan pastinya benar itu hanyalah dari Islam ya, hanyalah dari Al-Quran ya, hanyalah dari As-Sunnah. Makanya apa yang sudah dilakukan, apa kiprah Habib bin Bahar bin Smith ini selanjutnya, itu kita tunggu ya. Semoga dia tetap konsisten, tetap menyuarakan kritik dan juga melawan selalu terus amar ma'ruf nahi mungkar ya. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romuni, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.